Hai semua, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku yang akan ngomongin soal trauma dan healing nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Nah, jadi tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Oke, jadi kawan-kawanku, kalau soal trauma gitu kan, memang ada tuh luka yang tidak terlihat, yang gak berdarah, yang gak bisa difoto, tapi tetap terasa di tubuh, di pikiran, bahkan di cara kita hidup. Nah, kita mungkin mikirnya kita udah ngelupain tuh luka tersebut, tapi tubuh kita tuh gak pernah benar-benar lupa. Nah, buku yang mau kita bahas ini judulnya The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk. Nah, buku ini akan menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu, terutama yang menyakitkan, bisa tetap hidup di dalam tubuh kita. Dan hari ini kita akan membahas itu, ya kan? Oke, jadi trauma tuh bukan hanya tentang kejadian besar atau tentang kekerasan atau bencana. Tapi trauma juga bisa datang dari merasa tidak aman terlalu lama, tidak didengarkan, ditinggalkan, atau terus-menerus harus merasa kuat. Nah, trauma adalah ketika tubuh kita nggak punya kesempatan untuk merasa aman. Dan yang penting, trauma bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang tersisa di dalam kita setelah itu. Nah, ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, tubuh kita tuh bereaksi. Kayak misalnya jantung kita berdebar, nafas kita berubah, atau otot kita menegang. Kalau situasi itu nggak selesai secara emosional, reaksi itu bisa jadi tersimpan. Akibatnya, kita mudah cemas tanpa alasan yang jelas. Tubuh kita tegang tanpa tahu kenapa dan kita menjadi sulit rileks bahkan saat aman. Jadi tubuh kita tuh kayak mengira bahaya itu masih ada. Masalahnya, trauma tuh gak selalu muncul sebagai ingatan yang jelas. Kadang ia muncul sebagai overthinking, kelelahan emosional, sulit percaya orang lain, atau rasa kosong aja gitu. Kita mencoba untuk move on dalam hidup kita, ya kan. Kita bilang ke diri sendiri kalau kita baik-baik aja. Tapi tubuh kita berkata lain. Dan karena kita nggak mengerti, kita sering menyalahkan diri sendiri. Nah, salah satu pesan penting dari buku ini adalah penyembuhan tidak hanya terjadi di pikiran, tapi juga di tubuh kita. Kita perlu belajar merasakan nafas, menyadari ketegangan, mendengarkan sinyal tubuh, bukan untuk memperbaiki langsung, tapi untuk mulai hadir. Karena banyak dari kita sudah terlalu lama terputus dari tubuh kita sendiri. Trauma membuat kita merasa dunia kita nggak aman, atau bahkan diri kita sendiri nggak aman. Jadi penyembuhan dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu merasa aman lagi. Nah, hal itu bisa lewat lingkungan yang mendukung, hubungan yang sehat, atau momen kecil di mana kita bisa bernafas dengan tenang. Keamanan ini pelan-pelan akan mengajarkan tubuh kita untuk belajar kalau kita nggak lagi berada di masa lalu yang penuh luka itu. Nah, kita tuh pengen selalu cepet nih untuk sembuh, cepet move on, cepet kembali normal. Tapi tubuh kita nggak bekerja kayak gitu. Penyembuhan bukan berarti garis lurus linear. Ia tuh naik turun ya kan, kadang maju, kadang terasa mundur, dan ya itu semua nggak apa-apa. Karena setiap langkah kecil, setiap momen sadar, dan setiap nafas yang tenang itu sudah menjadi bagian dari pulih. Jadi kalau selama ini kita ngerasa tubuh kita bermasalah, atau mungkin ya sebenarnya tubuh kita lagi berusaha melindungi diri kita sendiri. Ia nggak ngelawan kita, tapi ia mengingatkan kita nih. Dan mungkin penyembuhan bisa dimulai dari sini. Bukan dengan melawan, tapi dengan mendengarkan. Pelan-pelan, dengan sabar dan penuh kasih. Nah, itu tadi tentang The Body Keeps the Score. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari rangkuman buku ini. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebaik-baiknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!